apa kabar hari ini? Nah, pada pagi hari ini adik-adik semangat lagi kan kita belajar matematika? Kembali lagi dengan kakak Astri, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, untuk video keempat ini kakak akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Untuk itu adik-adik mohon ditonton ya video pembelajarannya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi nih tentang fungsi, tapi dengan sub materi yang berbeda. Nah, sub hari ini yaitu tentang fungsi inverse. Pasti adik-adik bertanya kan? Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak akan kasih tahu KD, indikator pencapaian dan tujuan video pembelajaran kita. Yang pertama yaitu KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya, serta kita menentukan eksistensinya. Nah, itu KD-nya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.4 memahami definisi fungsi inverse. 3.6.5 menentukan inverse suatu fungsi. Yang ketiga 3.6.6 mengetahui sifat-sifat fungsi inverse. Nah, itu indikator pencapaian kita. Tujuan kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran atau video ini, adik-adik dapat yang pertama memahami definisi fungsi inverse. Nah, yang kedua adik-adik dapat menentukan inverse suatu fungsi. Dan yang ketiga adik-adik dapat mengetahui sifat-sifat fungsi inverse. Itulah KD, indikator dan tujuan kita hari ini. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi tapi dengan sub materi yang berbeda, yaitu materi fungsi inverse. Nah, untuk kita mengetahui apa itu fungsi inverse, yang pertama kita harus memahami dulu definisi dari fungsi inverse. Nah, di sini kakak ada gambar 1.1 yang merupakan gambar fungsi inverse. Nah, berdasarkan gambar di samping diketahui ada beberapa hal berikut. Yang pertama, fungsi f memetakan x elemen A ke y elemen B. Jadi, yang pertama itu fungsi f ini memetakan x elemen A ke y elemen B. Nah, ingat kembali pelajaran tentang menyatakan fungsi ke dalam pasangan terurut. Nah, adik-adik masih ingat yang tentang pasangan terurut? Nah, kakak ingatkan sedikit ya. Pasangan terurut itu jika seperti ini. Di himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3. Nah, di himpunan B anggotanya itu misalnya ada A, B, C. Kalau pasangan terurut berarti yang ada di himpunan A misalnya 1 dengan A, 1 dengan B, 1 dengan C. Begitu juga nanti dengan 2 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C, terus 3 dengan A, 3 dengan B, dengan 3 dengan C. Seperti itu ya pasangan terurut adik-adik. Nah, jika fungsi f dinyatakan ke dalam bentuk pasangan terurut, maka dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan himpunan x, y, di mana x elemen himpunan A dan y elemen himpunan B. Jadi kayak yang tadi ya, pasangan terurut berarti x, y, nanti jadi yang ada di elemen A dia pasangan dengan ada yang di elemen B. Pasangan terurutnya yaitu x, y merupakan unsur dari fungsi f. Nah, yang kedua, fungsi inverse f atau f inverse yang dibikin f pangkat min 1 memetakan y elemen B ke x elemen A. Jika fungsi inverse dinyatakan ke dalam pasangan terurut, maka dapat ditulis f inverse sama dengan himpunan y, x di mana y elemen B dan x elemen A. Pasangan terurutnya berarti jadi y,
X merupakan unsur dari fungsi inverse f. Nah, berdasarkan dua hal tersebut, maka dapat didefinisikan inverse suatu fungsi yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada definisi 3.3 mengatakan bahwa jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan himpunan x, y di mana x elemen a dan y elemen b, maka inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat min 1 atau dibilang f inverse adalah relasi yang memetakan b ke a, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f inverse sama dengan himpunan y, x di mana y elemen b dan x elemen a. Nah, di sini dengan gambar yang sama kakak akan mempertegas. Jadi kalau fungsi tadi kan yang dari himpunan dari x elemen a memetakan ke y elemen b, yang ini. Kalau namanya fungsi inverse berarti dia kebalikan dari yang y elemen b ke x elemen a. Yang ini ya. Jadi yang kalau f itu dari a ke b, kalau f inverse kebalikannya berarti kita dari y ke x atau b ke a. Jadi udah paham ya adik-adik. Jadi fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi f. Nah, udah paham kan tentang definisi dari fungsi inverse. Nah, sekarang yang kedua yaitu menentukan inverse suatu fungsi. Menentukan inverse suatu fungsi atau y sama dengan fx dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama, kita ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Yang kedua, gantikan x dengan f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Dan yang ketiga, gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse x. Nah, itu langkah-langkah yang kita bisa pakai untuk menentukan inverse suatu fungsi. Nah, di sini kakak ada soal cerita. Suatu hari, Tri dan Ucok sedang berbincang-bincang seputar klub sepak bola. Kemudian Tri bilang, "Kamu tahu tidak kalau salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola di Merauke adalah dari hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding loh." Nah, Ucok pun bertanya, "Masa sih? Kamu tahu dari mana?" Nah, Tri pun bilang, "Saya membaca di internet bahwa besar pendapatan yang diperoleh adalah dari penjualan tiket penonton." Nah, kemudian Ucok bertanya, "Kira-kira mereka tahu hal itu berdasarkan apa? Atau mereka mempunyai rumus tersendiri?" Nah, Tri pun menjawab, "Katanya sih mereka membuat prediksi fungsi fx sama dengan 500x ditambah 20.000. Di mana 500 adalah kapasitas tempat duduknya dikali dengan X yang merupakan banyak penonton dan ditambah 20.000 adalah harga satu tiketnya." Nah, terus Ucok pun bicara lagi kan, "Oh, jadi mereka mempunyai fungsi tersendiri. Kira-kira kalau kita mau tahu fungsi kebalikannya seperti apa ya?" Nah, di sini Ucok pengen tahu nih, dari fungsi itu kalau kita cari fungsi kebalikannya itu seperti apa. Nah, Tri pun bilang, "Oh iya ya, bagaimana kalau kita mencarinya dengan menggunakan fungsi inverse?" Nah, di sini Tri kasih tahu kalau mau cara tahu mencari fungsi kebalikannya kita menggunakan fungsi inverse. Nah, Ucok pun bilang, "Oke, kita berlomba untuk mendapatkan fungsi inverse-nya ya, hehehe." Nah, Tri pun bilang, "Oke, siapa takut." Di sini kita akan membantu Ucok untuk memecahkan fungsi inverse tersebut. Nah, diketahui fungsi pendapatan klub sepak bola tersebut adalah fx sama dengan 500x ditambah 20.000. Nah, kita kan di sini mau mencari inverse fungsi pendapatan dari tiket penontonnya. Nah, untuk menentukan fungsi inverse-nya kita dapat hitung dengan menggunakan rumus, yaitu menghitung dengan tahap. Yang pertama, kita ubah dulu persamaan yang ini ke dalam bentuk X sama dengan FY seperti ini.
Jadi fx sama dengan 500x ditambah 20.000, atau kita bisa juga bikin dalam bentuk y sama dengan 500x ditambah 20.000. Jadi ini merupakan suatu fungsi. Kita bisa tulis fungsinya seperti ini, atau kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, kita kan mau bikin dia ke dalam bentuk x sama dengan fy, berarti kita ubah ke 500x sama dengan y dikurang 20.000. Nah, ini kita di sini cuman seperti 500x kita taruh di dua sebelah kiri. Seperti itu adik-adik, sama halnya seperti kita menghitung di SPLTV. Nah, habis itu kita bagi kedua ruas dengan 500. Kenapa Kak dibagi dengan 500? Karena kan kita mau membuat menjadi x sama dengan. Kalau kita mau membuat x sama dengan, berarti kita bagi dengan 500. Ya, adik-adik. Langkah kedua, kita gantikan x dengan f inverse y, sehingga f inverse y sama dengan fy. Nah, itu kan langkah kedua. Karena x sama dengan f inverse y, maka kita bisa dapat fungsinya seperti ini. Jadi yang tadi x itu kita ganti dengan f inverse y. Bisa paham? Kan kalau yang tadi kan dia x aja nih, yang x. Nah, kalau di langkah kedua kita ubah x ini dengan f inverse y. Nah, nanti jadinya dia seperti ini. Jadi yang diganti hanya di bagian x-nya aja yang sini. Nah, selanjutnya langkah ketiga, gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse x. Nah, karena f inverse y tadi sama dengan y kurang 20.000 dibagi 500, maka kalau f inverse x kita mendapatkan x dikurang 20.000 dibagi 500. Nah, kalau di sini kan dia f inverse y, maka di sini dia jadi y. Kalau kita mau jadi dia berupa f inverse x, maka kita ganti y dengan x. Jadi yang y ini kita ganti ke sini menjadi x. Tapi ingat lagi adik-adik, kita mengganti di sini x berarti kita mengganti yang ada di dalam kolom ini f inverse y ini kita ubah menjadi f inverse x. Bisa ya? Jadi pokoknya harus diingat, kalau kita ganti y dengan x, di sini kita ganti x, maka di f inverse-nya juga kita harus ganti dengan x. Atau f inverse x sama dengan 1 dibagi 500 dikali dengan x dikurang 20.000. Nah, Kak, kok bisa 1/500 atau 1 dibagi 500? Nah, adik-adik bisa lihat kalau kita bikin dia dalam kurung seperti ini, berarti kan di depannya ada 1. Jadi 1 dibagi 500 baru kita kalikan dengan x dikurang 20.000. Kalau kita mau kalikan juga, dia akan membentuk seperti persamaan ini. Jadi kayak kita kalikan ke dalam kan, berarti 1 dikali x yaitu x dikurang 1 kali 20.000 yaitu 20.000. Jadi dia tetap akan kembali ke bentuk ini. Nah, kita udah dapat jawabannya nih. Kemudian Ucok bilang ke Tri, aku sudah mendapatkan jawabannya. Nah, Tri bilang, apa jawabanmu? Jawaban Ucok yaitu, jadi fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan 1 dibagi 500 dikali dengan x dikurang 20.000. Nah, Tri pun bilang, jawabanmu sama dengan punyaku, tapi aku kalah cepat darimu, hehehe. Jadi di sini Ucok dengan Tri sama-sama mendapatkan nilai yang sama. Namun bedanya Tri dia kurang cepat, dia kalah cepat dengan Ucok. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sifat-sifat fungsi inverse. Nah, suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse f inverse b memetakan ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Nah, adik-adik masih ingat fungsi bijektif seperti apa?
kakak kasih tahu ya sedikit. Fungsi bijektif itu adalah fungsi korespondensi satu-satu, atau yang biasa kita bisa bilang dia memiliki tepat satu pasangan saja. Jadi yang ada di himpunan A dia memiliki satu pasangan saja yang ada di himpunan B. Jadi dia tidak boleh memiliki dua pasangan, dia hanya boleh satu pasangan saja. Itu yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Nah, yang kedua, sifat kedua, misalkan F inverse adalah fungsi inverse dari fungsi F untuk setiap X elemen DF atau domain atau bisa dibilang dengan daerah asal, dan Y elemen RF atau kita bisa bilang dengan daerah range atau hasil, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Nah, yang ketiga, misalkan F sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal DF dan daerah hasil RF, sedangkan IX sama dengan X yang merupakan suatu fungsi identitas. Nah, fungsi inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika. Nah, F komposisi F inverse X sama dengan X sama dengan matriks, sama dengan fungsi identitas untuk setiap X elemen DF, dan F komposisi atau F dot Fx sama dengan X sama dengan identitas, fungsi identitas untuk setiap X elemen RF. Nah, jadi gini adik-adik, yang sifat ketiga ini kita bisa bilang juga dengan namanya rumus fungsi komposisi. Ya, ini dibilang fungsi komposisi. Jadi kalau kita mau ini dia merupakan suatu fungsi identitas, maka dia akan memenuhi seperti ini. Jadi kalau kita ada soal yang untuk daerah asalnya atau domainnya itu, dia akan mendapatkan namanya hasilnya itu X, dan yang untuk range-nya dia juga dapatkan X. Jadi kita dari dua ini nanti akan mendapatkan suatu fungsi identitas, atau kita bisa bilang sifat ketiga ini merupakan namanya fungsi komposisi. Ya adik-adik, diingat bahwa yang ketiga ini merupakan juga rumus fungsi komposisi. Oke? Nah, yang keempat, jika F sebuah fungsi bijektif dan F inverse merupakan fungsi inverse F, maka fungsi inverse dari F inverse adalah fungsi F itu sendiri, dan dapat disimbolkan dengan F inverse terus inverse lagi, dia sama dengan F. Nah, kok bisa seperti itu? Kalau adik-adik bisa lihat, nah ini F inverse, dia sudah inverse, terus kita inversekan lagi. Nah, berarti dia akan kembali ke fungsi awalnya. Jadi kalau misalnya suatu fungsi adik inversekan, terus adik inversekan lagi, maka dia akan kembali ke dalam fungsi awalnya. Seperti itu ya. Yang kelima, jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G dot F inverse sama dengan F inverse dot G inverse. Nah, yang tanda bulatan ini adik-adik bisa bilang dot ataupun bisa dibilang dengan komposisi. Nah, misalnya ini ada contoh. Diketahui fungsi Fx sama dengan 5x ditambah 7 dan F inverse x sama dengan 1/5 dikali x kurang 7. Tentukanlah rumus fungsi komposisinya. Nah, tadi kan kakak sudah jelaskan kalau sifat yang ketiga merupakan fungsi komposisi. Nah, di sini kita lihat F dot F inverse x dan F inverse dot Fx. Yang tadi itu dari sifat ketiga. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus fungsi komposisi. Yang pertama kita ambil dulu yang F dot F inverse x. Nah, jadi kita kalau tentukan, nah F dot F inverse x sama dengan F dalam kurung F inverse x.
Jadi di sini adik-adik kasih masuk rumus fx-nya yang ini 5x ditambah 7, tapi x ini kita ganti dengan f inverse x. Nah, jadi akan diperoleh seperti ini. 5 dikali 1/5 dikali x kurang 7 ditambah 7. Jadi yang f inverse x ini kita ganti dengan nilai yang ini, yang 1/5 ini. Jadi nanti 5 dikali dengan yang 1/5 ini. Jadi kalau 5 dikali 1/5 terus dikali x kurang 7 ditambah dengan 7, hasilnya adalah x dikurang 7 ditambah 7. X kurang 7 ditambah 7. Ini kita pertama kita kalikan dulu yang ini ya. Jadi nanti kan dia jadinya x kurang 7/5. Nah, di sini 5 karena dia dalam perkalian, berarti kan yang atas kita bisa bagi dengan yang di bawah kan? Nah, berarti 5 bagi 5 sama dengan 1, sehingga sisanya adalah x kurang 7 ditambah dengan 7. Nah, x dikurang 7 ditambah 7. Negatif 7 ditambah 7 berapa? 0 kan? Habis. Jadi kita hanya memperoleh nilainya yaitu x. Nah, kita udah dapat yang pertama. Selanjutnya kita cari yang kedua, yang f inverse dot fx sama dengan f inverse fx. Nah, ini yang keduanya ya. Yang keduanya kita kasih masuk x kurang 7/5 atau yang tadi 1/5 itu ya, adik-adik, 1/5 dikali x kurang 7. Nah, x ini kita ganti dengan fx, sehingga 5x ditambah 7, ini kan yang fungsi fx, kita kurang 7, ini kan yang fungsi dari f inverse tadi, dibagi 5. Nah, kalau kita buka tanda kurungnya, berarti kita dapat 5x ditambah 7 dikurang 7. Kita lihat lagi nih, 7 dikurang 7 berapa? Iya, hasilnya yaitu 0. Jadi sisanya adalah 5x dibagi 5. 5x bagi 5 berapa adik-adik? Iya, jawabannya adalah x. Nah, berdasarkan hasil pada yang tadi I dengan I2 ini, dapat disimpulkan bahwa nilai f inverse x sama dengan f inverse fx sama dengan x yang berupa fungsi identitas. Karena tadi kan kakak sudah bilang di sifat ketiga itu dia akan merupakan fungsi identitas jika keduanya mendapatkan hasil x. Karena dia mendapatkan hasilnya sama, yaitu berupa x, maka dinamakan dengan fungsi identitas. Gimana adik-adik, udah paham kan dengan sifat-sifatnya dan contoh yang sudah kakak berikan ini? Nah, di sini kakak ada latihan soal buat adik-adik kerjakan dengan menggunakan cara-cara yang sudah kakak kasih tahu tadi. Kayak yang tadi menentukan fungsi inverse kan kakak udah kasih tahu jawabannya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, adik-adik bisa latihan di rumah dengan soal yang kakak berikan ini. Ada 4 latihan soal. Cara-caranya adik-adik bisa lihat yang tadi kakak sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Adik-adik bisa putar kembali cara-cara mendapatkan fungsi inverse-nya. Nah, sekian materi yang telah kakak sampaikan ke adik-adik. Semoga adik-adik bisa lebih paham ya. Nah, gimana adik-adik? Udah paham kan tentang fungsi inverse? Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang definisi fungsi inverse. Yang kedua, kita dapat menentukan inverse suatu fungsi, dan yang ketiga, kita mengetahui sifat-sifat fungsi inverse. Nah, di situ juga kakak telah memberikan latihan soal untuk adik-adik latih di rumah supaya lebih memahami lagi tentang fungsi inverse. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa